Hai semuanya, selamat datang kembali di channelnya DS1630. Di video kali ini saya telah buatkan prediksi dari drama Korea Lovely Runner yang sudah akan mau memasuki episode yang ketiga. Dan tak bosan-bosan kembali saya ingatkan jika konten ini full mengandung prediksi yang kemungkinan salahnya pastilah ada. Maka dari itu kalian jangan lewatkan dramanya tayang secara penuh pada tanggal 15 dan 16 April di streaming resmi pemilik dari tayangan. Dan sekarang yuklah langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Let's go! Meski sempat dilarang oleh Im Sul untuk melanjutkan kompetisi renangnya, Sunji yang tetap dengan pendiriannya masih mengikuti perlombaan yang sepertinya hari itu bukanlah hari sial bagi Sunji, seperti yang diramalkan oleh Im Sul jika Sunji akan mengalami cedera bahu. Jadi intinya tuh ada dua kemungkinan jika insiden cedera bahu yang Sunji alami bukan tepat di hari itu, mungkin di hari yang berbeda. Dan kalaupun benar-benar tidak terjadi, siap-siap di masa depan jika Sunji sang idola tidak pernah ada. Lalu kemudian setelah usai dari kompetisi itu, Sunji mulai memberanikan dirinya untuk mengajak Im Sul berkencan di sebuah tempat dengan alibi mengajaknya makan siang. Sunji yang mengalami kesulitan untuk mengungkapkan isi hatinya kepada Im Sul, pada akhirnya mengumpulkan keberaniannya untuk meluapkan perasaannya kepada Im Sul yang sudah sangat lama dia pendam. Jadi Im Sul yang agak-agak cegil kelakuannya ternyata berhasil membuat Sunji kian baper kepada dirinya. Suara ayam. Jadi Im Sul yang agak-agak cegil kelakuannya ternyata berhasil membuat Sunji kian baper kepada dirinya. Dan ditambah ada momen kecemburuan Sunji pada saat Im Sul kian hari kian semakin dekat dengan Taesung. Ada sebuah ketakutan bagi Im Sul yang mengingat jika di masa depan dirinya lah yang sangat fanatik kepada Sunji. Namun di masa lalu terjadi sebuah distorsi di mana Im Sul yang dulunya begitu fanatik kepada Taesung justru mengalami perubahan jika dua-duanya berbalik arah berlomba mengejar cinta dari Im Sul. Nah lo, ayo pilih siapa, pusing kan? Dan kemudian di momen lainnya Im Sul yang secara tak sengaja menemukan foto dari sang ayah bersama dengan ibunya memendam haru kerinduan atas kedekatan yang pernah terjadi kepada kedua orang tuanya. Dan pemandangan ini justru berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan oleh Sunji, yang justru terlibat cekcok mulut dengan sang ayah, yang berujung dengan ditamparnya Sunji karena menjadi sasaran kemarahan dari sang ayah. Tapi by the way, kira-kira di webtoonnya ada spoilernya nggak ya? Mengenai ayah mereka masing-masing. Sudahlah, biar seru, kalian cari jawabannya setelah dramanya tayang secara penuh. Dan terakhir, seperti yang kita ketahui, kembalinya Im Sul ke masa lalu kemungkinan ada dua hal yang akan terjadi. Yaitu yang pertama, Im Sul berhasil menggagalkan kematian Sunji di masa depan dengan segala upaya usaha yang dia lakukan. Dan kemungkinan kedua, Im Sul hanya sekedar diberi kesempatan untuk tahu jika sang idola begitu sangat mencintai dirinya di masa lalu dan tanpa bisa merubah apapun yang akan terjadi di masa depan. Dan justru kemungkinan Im Sul akan melihat jika Taesung begitu berkorban untuk dirinya hingga bisa menggantikan posisi Sunji yang telah tiada di masa depan. Dan kita harus akui jika memang ada sedikit perubahan antara kisah yang diceritakan dalam versi webtoonnya dengan kisah yang saat ini sedang diangkat di layar series. Karena mungkin banyak faktor yang harus dipertimbangkan hingga layak menjadi sebuah tontonan yang tanpa mengurangi benang merah yang ada pada kisah aslinya. Kalau saya pribadi justru mengapresiasi tim produksi yang sudah membuat drakor ini terasa begitu lebih hidup dengan plot-plot tambahan yang saya pikir tentunya menggunakan budget produksi yang sangat cukup luar biasa. Saya mencoba untuk membandingkan antara versi series layar kacanya dengan versi series webtoon aslinya untuk menemukan hal baru apa yang tidak saya dapatkan pada saat melihat versi aslinya dengan versi yang saat ini sedang ongoing. Dari beberapa pengalaman pribadi saya membahas series drama Korea dan dengan mengamati respon dari beberapa penonton di belahan negeri, saya pribadi bisa menyimpulkan jika drama ini akan memuncaki rating tertinggi untuk pencapaian drama Korea yang tayang pada hari Senin dan Selasa. Jika melihat rata-rata pencapaian rating penonton Nielsen Korea hingga sampai di kanal pribadi pemilik resmi dari tayangan. Karena dua ukuran parameter ini tidak bisa dipisahkan dan saya rasa cukup mewakili seberapa besar minat penonton dalam setiap drama Korea yang telah ditayangkan. So intinya jika bagus kita katakan bagus, jika kurang tentunya tim produksi lebih tahu learning apa yang bisa mereka petik sebagai perbaikan di series yang akan mendatang. Perihal selera tidak bisa kita paksakan dengan mengukur angka jumlah viewers yang didapati, namun saya yakin kalian pasti punya pengalaman tersendiri dalam memaknai sebuah tontonan.
So, jika tertarik untuk lebih tahu banyak mengenai drama Lovely Runner, silakan kalian bisa cek di video fullnya di layanan streaming yang sudah menjadi partner resmi, khususnya dari tim produksi dari Lovely Runner. Tayang setiap hari Senin dan Selasa yang dijadwalkan akan rampung sebanyak 16 episode, dengan durasi tayang kurang lebih 1 jam di setiap episodenya. Dan seperti biasa, jika suka dengan video ini silahkan berikan like, subscribe bagi kalian yang belum, agar supaya nantinya tidak ketinggalan video-video terupdate selanjutnya. Dan saya Ades 1630 pamit undur diri, ketemu lagi kita di konten selanjutnya.